Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan khutbah kita pada hari ini, khatib tak bosan-bosannya berusiat baik untuk khatib sendiri maupun kepada kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan arti kata menjalankan semua yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa sudah 10 hari Ramadan meninggalkan kita. Artinya kita sudah berada di tanggal 10 Syawal. Kalau kita ingat kembali ke muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, kita masih ingat terhadap tradisi-tradisi yang ada. Di antara banyak tradisi-tradisi tersebut, minimal ada 3 yang paling sering kita lakukan. Yang pertama, tradisi berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemudian tradisi mudik ketika mau lebaran. Dan yang ketiga, tradisi lebaran, saling kunjung mengunjungi satu sama lain. Sesuai dengan kaidah fikih mengatakan, mahafazatu ala qadimis salih wal akhdhu ala jadidil aslah, yang artinya senantiasa memelihara tradisi-tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi-tradisi yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sebetulnya inti dari 3 tradisi tersebut, khatib sebutkan, tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk menyambung dan mempererat tali silaturahim. Silaturahim antara anak dengan orang tuanya, silaturahim antara adik dengan kakaknya, antara menantu dengan mertuanya, cucu dengan kakeknya, karib dengan kerabatnya, kawan dengan sebayanya, tetangga dengan jirannya. Dan ini semua sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah, hubungan-hubungan silaturahim seperti ini tentunya akan mendapatkan dua nilai keutamaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sya'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibentangkan atau diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasalah ia menyambung
tali silaturahim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita saksikan dan kita renungkan bagaimana tradisi buka bersama, tradisi mudik dan tradisi lebaran tersebut telah merekatkan kembali hubungan silaturahim antara sesama manusia, terutama antara orang tua dan anak. Berkat Ramadan dan Idul Fitri kemarin, orang tua dapat memeluk kembali dan menciumi putra-putrinya yang dulu pernah disusukan dan diasuhnya. Mereka tidak dapat membendung air mata yang keluar, mengalir atau membanjiri pipinya ketika menyambut kedatangan anak-anak kesayangannya. Semua itu bukanlah air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Mereka tidak pernah mengharapkan tumpukan uang dan emas yang dibawa oleh anak-anaknya. Mereka tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari kita, anak-anaknya. Kehadiran dan ciuman lembut kita sebagai anaknya di hari Idul Fitri tersebut sudah cukup mengalahkan semua harta dan segala materi yang ada. Kehadiran kita tersebut di samping mempererat hubungan silaturahim juga merupakan bentuk pengaplikasian nilai-nilai kebaktian kita kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, bila posisi seseorang anak yang masih memiliki orang tua, maka pulanglah atau pulang kampunglah, jenguklah orang tuamu, lihatlah ibu bapakmu, perhatikan betul-betul wajah mereka. Hari ini wajah mereka telah menua dan berkerut. Tangannya yang dulu menggendong kita kini telah lemah dan bergetar. Bahu dan punggungnya yang dulu kekar, bekerja membanting tulang demi anak-anaknya, kini telah membungkuk. Serta rambutnya yang dulu hitam lebat, sekarang telah berangsur-angsur memutih dan berguguran. Kemudian perhatikan dan tatap pula matanya yang menyimpan kesedihan. Sedih melihat kita anak-anaknya yang kadang enggan mengunjunginya, bahkan sering menelantarkannya. Padahal kaum muslimin, hampir dari seluruh perjalanan hidup orang tua kita telah dihabiskannya untuk melahirkan, menyusui, mengasuh, membesarkan, bahkan mengirimkan biaya untuk kita. Bila hari ini kita telah mampu dan berkecukupan, bantulah mereka, ringankanlah beban hidup hari tua mereka, berikan sebahagian biaya hidup untuknya, berikan mereka pakaian untuk menggantikan pakaian mereka yang telah lusuh. Kapan perlu, perbaiki rumah tempat mereka tinggal. Namun yang paling penting dan terpenting adalah berikan kasih sayang dan doakan senantiasa mereka. Karena kesuksesan dan keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lain dan tidak bukan atas ridhonya. Ingat, tanpa ridho kedua orang tua kita, maka Allah pun tidak akan pernah meridai kita. Ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang yang masih mempunyai anak, janganlah engkau sombong. Jangan kau kira kau lahir langsung besar dan dewasa seperti sekarang ini. Ada orang banyak, ada orang yang senantiasa terlibat dalam kesuksesan dan keberhasilanmu.
ada ayah dan ibumu, ada kakek dan nenekmu, ada abang dan kakakmu, ada sanak familimu, bahkan ada tetanggamu yang senantiasa berbuat baik kepadamu. Jangan sampai ada di antara kita menjadi seorang anak yang durhaka, yang tidak pernah mengenal balas budi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada kedua ridha orang tua, dan kemurkaan Allah pun terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila hari ini kedua orang tua kita tiada atau sudah meninggal mendahului kita, apakah itu 1 minggu, sebulan, ya setahun, bahkan ada di antara kita yang sampai lupa entah berapa lama orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Sekarang ingatlah wahai anak-anaknya, telah lama mereka kesepian, tertimbun tanah dan lumpur, berteman dengan cacing-cacing tanah. Bahkan mungkin saja mereka sedang diazab dan disiksa karena perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan. Tetapi dengan berkat Ramadan, dengan berkat doa anak-anaknya, segala siksa yang ditimpakan tentunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah Ramadan meninggalkan kita, masuk kepada 1 Syawal, takbir telah berkumandang, artinya siksa akan kembali mendatangi mereka. Sementara di atas bumi kita masih bersuka cita, kita masih menikmati makanan-makanan yang enak-enak, mengenakan pakaian-pakaian yang serba bagus, sedangkan mereka kaum muslimin, mereka di alam kubur sana menangis, menjerit, menghibah, seraya berkata, mana anakku? Mana anak-anakku yang pernah aku lahirkan dulu? Mana anak-anakku yang pernah aku susukan dulu? Hari ini dia belum datang menziarahi kuburku. Hari ini ia belum mengirimkan doa-doanya untukku. Hari ini ia belum mengirimkan pahala wakaf dan sedekah atas namaku. Kaum muslimin, ingatlah, kita yang sehat dan bugar hari ini pun akan segera menyusul mereka. Sadarlah, tidak ada kehidupan yang abadi di atas dunia ini. Orang tua kita akan senantiasa bahagia, akan mendapatkan kelapangan dan nikmat kubur bila kita senantiasa ziarahi, kita doakan, dan kita bersedekah atas namanya. Sebab itu menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus-putusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Yang artinya, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak-anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, akhirnya semoga dengan momen Ramadan dan Idul Fitri yang lalu beserta tradisi-tradisi yang ada di dalamnya benar-benar menjadi perekat hubungan antar sesama manusia, terutama merekat kembali hubungan silaturahim dengan orang tua kita. Begitu pula hubungan kekerabatan kita dan sanak famili, sekaligus dengan manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.